Kalau kamu mati di malam itu, seandainya malam itu ditakdirkan mati, meninggal dunia, fa anta 'alal fitrah, maka kamu dalam keadaan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah alhamdulillah di hari ini, di pagi hari ini kita telah diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir ke masjid ini. Tentunya kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan setelah subuh kita laksanakan taklim insyaallah sampai waktu isyraq nanti. Tentunya harapan kita semua apa yang kita amalkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan membaca kitab hadis yang judul atau temanya At-Targhibu bi kalimatin yaquluhunna hina ya'wi ila firashihi. Tentang hadis-hadis targhib, kabar itu hadis kabar gembira dari Nabi SAW tentang masalah kalimat-kalimat, bacaan-bacaan yang dibaca ketika mau tidur. Jadi dalam kehidupan Rasulullah ini, menjelang tidurnya ada bacaan yang selalu dibaca setiap mau tidurnya. Di sini kita bahas baca beberapa hadis tentang itu. Yang pertama hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, berkata Barra bin Azib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madji'aka, apabila kamu mendatangi tempat tidur kamu, matpatawaddo'a, maka berwuduklah kamu. Wudu'aka min sholat, seperti wudunya kamu untuk sholat. Faya thumma taji', kemudian baringkan badan kamu ala syikikal ayman, ke arah sebelah kanan kamu. Ini yang disebut dengan adab-adab dalam tidur. Nabi mengajarkan kalau kita mau tidur maka sebelumnya wudhu terlebih dahulu. Begitu selesai wudhu, dan wudhunya pun seperti wudhunya mau sholat, sama wudhunya. Jangan bedakan wudhu sholat dengan wudhu yang mau tidur, tetap sama wudhunya. Harus tertib, harus sesuai dengan aturan fikihnya. Kemudian baringkan badan kamu ke arah sebelah kanan. Syikal ayman itu jadi tidurnya miring gitu, seperti mayit ketika disimpan di liang lahat, miring, bukan celentang, bukan tengkurap, tapi tidurnya miring. Syikal ayman itu gitu. Setelah dimiringkan badan kita, summakul, kemudian bacalah. Ini bacaannya ini lumayan panjang bacanya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, wajjahtu wajhi ilaika, wa amri ilaika, walja'tu dhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la manjan wa la malja'a minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Sampai situ ya. Wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu bacaannya ketika mau tidur. Hari ini kalau itu sudah dibaca, fa'in mutta min laylatika, kalau kamu mati di malam itu, seandainya malam itu ditakdirkan mati, meninggal dunia,
fa anta 'alal fitrah, maka kamu dalam keadaan suci. Ini Nabi mengajarkan doa semacam itu. Kalau sudah hafal, alhamdulillah bisa dibaca tiap malam. Nah, kalau memang itu kita belum hafal, cari yang hafal. Karena bukan hanya itu saja bacaan dalam mau tidur, masih banyak bacaan-bacaan yang lain. Yang pendek apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Ya udah itu, kalau itu bisanya itu mah ya. Jangan paksain harus ini yang kita baca. Kalau memang kita belum hafal, yang hafal aja dah. Sama sunnah juga membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya bagusnya itu dibaca, ini juga dibaca juga gitu. Jangan lupa berwudu. Ya. Yang lebih pentingnya wudunya ini Pak. Yang kadang-kadang membawa kita malas tidur tuh wudu dulu. Itu wudu padahal sangat penting. Tadi kalau kita meninggal pada malam itu, berarti meninggalnya kita dalam keadaan suci. Kenapa? Mau tidurnya bersuci dulu. Kalau orang mati dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci, gimana coba? Apa enggak bagus itu meninggal dalam keadaan suci? Punya wudu artinya. Daripada meninggal dalam keadaan kotor. Nauzubillah min dzalik. Hadis yang kedua nih, kalau yang hafal mau yang pendek ada hadisnya. An Purwata bin Naufal. Hadis Purwah bin Naufal an abihi, dari bapaknya radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Naufal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap Naufal. Naufal Purwah bin Naufal. Kata Nabi, Iqra ya ayyuhal kafirun. Wahai Naufal, bacalah surat Qul ya ayyuhal kafir. Yo, kan ada tuh pilihan. Berarti kalau tadi nggak baca, nggak bisa, nggak hafal, udah baca saja surat Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun kan kayaknya udah hafal semua kita. Bahkan itu jadi bacaan andalan surat kita ya. Jadi andalan setiap sholat itu yang baca Qul ya ayyuhal kafirun, sama surat apa lagi? Qul huwallahu ahad. Jadikan surat andalan. Qobliyah itu dibaca badiah itu lagi ya. Nggak apa-apa, ya bagus, bukan dilarang. Nah, Nabi bacalah surat Al-Kafirun. Sumanam, kemudian tidur kamu. Ini Nabi lagi bicara sama Naufal. Setelah kamu baca Qul ya ayyuhal kafirun, sumanam, kemudian kamu tidur. Ala khatimatiha, atas ujung akhir dari surat Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi artinya bacanya sampai selesai, sampai tuntas bacaan Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa kok itu yang dibaca ketika menjelang tidur? Alasannya fa innaha bara'atun minasyirki. Karena sesungguhnya surat Al-Kafir itu adalah kebebasan dari sifat musyrik. Bacaan surat Qul ya ayyuhal kafirun adalah merupakan bebas daripada sifat syirik atau musyrik kepada Allah. Karena intinya dalamnya surat Al-Kafir itu tentang keimanan. Bahkan surat Kafirun itu ada surat penegasan terhadap orang kafir tentang keimanan seseorang. Coba kalau kita artiin sekarang surat Qul ya ayyuhal kafirun, tegas nih jawaban dari orang-orang yang kafir terhadap orang-orang beriman. Apa kata Al-Quran? Ya ayyuhal kafirun. Jelas, wahai orang-orang kafir. Ini ayatnya jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan kamu yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian pun orang kafir nggak akan mau menyembah Allah yang aku sembah. Diulangi lagi, wala antum abiduna ma'bud. Kalian pun aku tidak, sampai kapanpun aku tidak akan mau menyembah Tuhan yang kalian sembah.
wala ana abidum ma'abattum. Aku pun sampai kapanpun tidak akan mau menyembah Tuhan yang kamu sembah. Ini kalimat itu kan berulang-ulang gitu. Artinya sekarang, besok, terus selanjutnya sampai hari kiamat, aku tidak akan mau menyembah Tuhan yang kalian sembah itu. Penegasan. Akhirnya apa yang terjadi? Udah, kalian nggak usah ikut campur dengan agama saya. Saya nggak akan campur tentang urusan agama kamu. Lakum dinukum waliya. Ujungnya itu. Nah, ayat ini asbab nuzulnya panjang, Pak. Mau ceritain nih. Asbab nuzulnya panjang surat ini. Jadi ada orang musyrikin Arab, segelombokan datang ke Nabi. Kata orang musyrikin, Muhammad, gimana kalau seandainya tahun ini kamu menyembah Tuhan saya, ntar tahun depan saya nyembah Tuhan kamu, mau nggak? Jadi ada tawaran dari orang musyrikin. Tahun ini kamu nyembah Tuhan saya, nanti tahun depan saya nyembah Tuhan kamu. Gimana kalau begitu? Biar adil, kata dia. Biar toleransi. Sembarangan. Urusan sesembahan mah nggak usah. Dengan cara seperti ini bukan toleransi dalam menyembah. Itu. Diturun ayat ini. Jelas kata Allah, qul ya ayyuhal kafir. Katakan oleh Muhammad, hei orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tidak, aku tidak akan menyembah Tuhan. Artinya tawarannya itu ditolak mentah-mentah oleh Nabi. Ditolak mentah-mentah oleh Nabi. Nggak ada kata besok lah saya pikirin dulu, nggak ada. Tawaran itu nanti saya pikirin dulu, boleh nggak nih? Nggak, pokoknya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan sembah Tuhan kamu yang kamu sembah itu. Luar biasa. Ini namanya penegasan seorang muslim, orang beriman terhadap tawaran orang-orang kafir. Dan ini jadi pelajaran buat kita sekarang umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita pun sekarang seandainya ada yang datang ke rumah kita sama tawarannya, Pak, gimana? Kalau tahun ini Bapak ikut saya dulu deh. Apain? Ya, saya kan punya apa namanya tuh, sembahan, mana kayak gitu. Tahun ini, ntar Bapak, saya ikut Bapak ke masjid. Kalau Jumat, misalnya begitu. Yuk kita gantian. Jawabannya apa? La a'budu ma ta'budun. Gitu bilang aja, tegas. Kalau mereka ngajak ke tempat ibadah mereka, kita pun harus, saya sudah punya tempat ibadah sendiri. Gak usah ngajak-ngajak saya. Tolak, Pak. Jangan ada bahasa kayak tadi. Ntarlah saya pikirin dulu. Kalau datang ke tempat saya dapat hadiah, Pak. Dapat duit sekian. Kalau datang ke tempat ibadah saya, kata dia, tolong jangan ajak saya. Tegas jawabannya. Urusan akidah itu nggak boleh main-main. Harus tegas. Nggak boleh melehok lah bahasanya. Nah, ini artinya surat Al-Kafirun, penegasan tentang keimanan, keyakinan orang Islam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surat ini pernah jadi ini dulu zaman Nabi, pernah jadi apa ya, kayak macam kalau zaman sekarang kayak musabaqah gitu. Nabi nawarin, kata Nabi, wahai para sahabat-sahabatku, lagi ngaji kayak begini nih, lagi kumpul dengan para sahabat, siapa yang siap dan mau membaca surat Al-Kafirun langsung di depan orang kafirnya. Mereka sedang kumpul di Darun Nadwa, mereka sedang kumpul musyawarah, kalian datang, kalian bacain ayat ini. Siapa yang siap? Ditawarkan sama Nabi. Yang siap silakan. Kalau nggak siap nggak usah, jangan. Pada diam sahabat, ya kan pasti resikonya besar ini. Kan nyinggung padanya. Pada diam semuanya. Ada satu sahabat ngacung tangan. Ngacung tangan. Insya Allah saya siap ya Rasulullah membaca surat ini langsung depan orang kafir. Mana kata Nabi, ini orangnya? Gimana yang ngomongnya orangnya? Nggak kelihatan orangnya. Kenapa? Orangnya pendek kecil. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya pendek Pak, kecil. Ngacung tangannya nggak kelihatan. Kalangan sahabat yang tinggi-tinggi di belakang duduknya. Mana siapa itu? Oh Abdullah, sini.
Benar, kamu siap baca ini? Siap ya Rasulullah. Orang kecil tapi beraninya luar biasa. Langsung berangkat, yuk berangkat sono. No, dia lagi kumpul no. Dari Nadwa. Kamu datang ke sana, langsung kok. Udah jalan sampai di Darun Nadwa, betul ternyata orang kafir sedang kumpul di sana, sedang musyawarah mungkin itu. Begitu masuk langsung tok masuk dalam, nggak pakai assalamualaikum lagi, orang kafir semua. Sampai dalam langsung, qul ya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budun wa la antum ahbiduna, sampai selesai. Orang kafir yang pada ngoyang lagi pada musyawarah, ini suara siapa ini? Siapa ini suara siapa? Cari orangnya. Oh, ternyata ada di depan, baru masuk dia langsung baca itu. Dipanggil, hei sini, kamu siapa ini? Saya utusan Nabi Muhammad SAW untuk membacakan ayat ini. Tadi apa yang kamu baca? Ini Al-Quran. Coba sekarang baca lagi, suruh baca lagi. Cuman ini orang kafir itu sudah megang pisau, silet lah bahasa kita. Baca, dia suruh baca, dia baca. Qul ya ayyuhal kafir, diiris kupingnya. La a'budu ma ta'budun, diiris lagi. Dikit-dikit ngiris kupingnya. Sampai 3 ayat udah keluar darah, udah hampir putus telinganya. Terus yang ada wala ana abidu ma'abatum, iris kuping kiri sampai selesai. Dua-duanya udah hampir putus. Ini Abdullah bin Mas'ud. Luar sudah bercucuran darah. Gamis yang putih jadi merah dengan darah. Begitu selesai baca kuliah ayyuhal kafirin sampai selesai sudah sana pulang kamu. Suruh balik lagi. Nyata balik kepada Nabi. Nabi pun udah selesai lagi ngaji kalau kita. Dia assalamualaikum, waalaikumsalam, nengok semua. Itu kenapa kupingnya Abdullah bin Mas'ud udah putus? Datang, saya kenapa? Udah selesai, alhamdulillah ya Rasul, udah selesai. Itu kuping kamu kenapa? Ya ini hadiahnya. Hadiahnya kuping hampir putus diiris sama orang kafir. Emang Nabi kan punya mujizat. Sini, dipegang sama dia, diurut pelan-pelan satuin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyatu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Diurut nyatu lagi. Subhanallah. Itulah perjuangan membaca surat kafir di depan langsung orang kafir. Bukan dikasih hadiah TV, bukan dikasih hadiah umroh, haji, bukan baca Quran saat itu. Dikasih kuping mau putus. Luar biasa zaman sahabat ya. Kalau sekarang kan baca Quran, alhamdulillah ya, dapat umroh ya. Iya, sabakoh namanya, dapat umroh, dapat TV, dapat kulkas dan sebagainya. Sekarang baca Quran, kalau dulu mah kuping hampir putus. Ini hadis kalian, surat Qul ya ayyuhal kafirun. Makanya kata Nabi, siapa orang yang baca surat Al-Kafirun mau tidur, kemudian dia tidur sampai selesai dibacanya, maka dia akan terbebaskan daripada sifat musyrik kepada Allah. Dibebaskan dari tersebut, katanya nggak akan jadi orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena isinya, intinya surat kafir adalah tentang keimanan dan keyakinan yang harus kita ambil pelajaran dari surat Al-Kafir. Berapa kali bacanya? Ya, di sini nggak ada komentar 2, 3 kali, 4 kali. Pokoknya kita baca saja mau 3 kali. Baca surat Al-Kafirunnya. Ada lagi nggak amalan kalau kita mau tidur atau bacaan-bacaan? Ada. Kalau mau lagi, nih hadis yang ketiga. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Hadisnya dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah Nabi. Ini namanya hadis fi'li ya, hadis yang dikerjakan langsung oleh Nabi. Bukan hadis qauli, bukan hadis ucapan, tapi langsung praktek Nabi nih. Bukan yang diucapkan, tapi yang diamalkan Nabi. Nabi itu yaqra'ul musabbihat. Kalau dia mau tidur suka baca surat Al-Musabbihat. Apa sih surat Al-Musabbihat? Surat yang diawali dengan tasbih. Bisa dengan subhana, bisa dengan sabbih. Kan banyak tuh
Quran yang diawali dengan subhanalladzi, ada lagi sabbihisma rabbikal a'la, ada lagi yusabbihu ma fis samawati, ada lagi sabbahalillah. Kan banyak tuh surat-surat yang diawali dengan bacaan tasbih. Yang pertama surat Al-Isra. Surat Isra itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil sampai selesai. Itu surat Musabbihat namanya. Kedua surat Al-Hadid diawali dengan sabbahalillahi ma fis samawati. Kemudian surat Al-Hasyr sama diawali dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati. Kemudian surat As-Saff juga sama diawali dengan sabbahalillah. Kemudian ada surat Al-Jumu'ah itu juga diawali dengan tasbih, ya. Dan surat At-Taghabun juga diawali dengan tasbih. Ada lagi surat yang paling kita hafal, sabbihisma rabbikal a'lalladzi khalaqa fasawwa. Itu juga disebut surat-surat Al-Musabbihah. Nabi baca itu tuh kalau mau tidur. Terus kita mana yang kita baca nih? Yang paling tidak baca surat sabbihisma rabbikal a'lalladzi khalaqa fasawwa. Itu yang kita hafal, itu yang kita baca. Wa yaqulu dalam sabda Nabi, inna fihinna khairun, inna fihinna ayatan khairun min alfi ayah. Sesungguhnya di dalam surat-surat Al-Musabbih itu ada ayat yang ayatnya itu harganya khairun, lebih baik, lebih berharga timbang daripada 1000 ayat. Satu ayat dibalas dengan 1000 ayat. Kalau kita baca surat Sabihis saja dah, kita hitung berapa ayat surat Sabbihisma rabbikal a'la. Ada yang tahu? Surat Sabihis ada berapa ayat? Sampai fi suhufi Ibrahim wa Musa. 19 ayat kali 1000. 19.000. Masya Allah. Pahalanya seperti baca ayat 1000 ayat satu ayatnya. Mau tidur tuh baca Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau pengen yang lama lagi ya banyak yang panjangan lagi bacanya. Hadis yang ke selanjutnya an Shaddad bin Aus, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala, berkata Shaddad bin Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ya'khudhu madja'ahu ayaqra'u suratan min kitabillah illa waqqalallahu lahu bihi malakan fala yaqrabuhu syai'un yu'dhihi hatta yahabbu min naumihi matta habba. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang diterima oleh Shaddad bin Aus diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini kalau pengen jelasnya ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Ada kitab khusus namanya kitab Sunan At-Tirmidzi yang dimasukkan dalam Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang dijamin kesahihannya. Nabi bersabda, tidaklah seorang mukmin, seorang muslim yang mau mengambil madja'ahu ke tempat tidurnya, ayaqra'u maka kemudian dia baca suratan, satu surat min kitabillah, dari kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Dia ada orang yang mau tidur, dia baca satu surat saja, satu surat dia baca dari kitab Al-Quran, illa waqqalallah, kecuali Allah menyerahkan kepada malaikat orang itu, diserahkan kepada Allah. Ini malaikat, ada orang umat Nabi Muhammad, dia mau tidur dia baca satu surat nih, satu surat nih nggak ditentuin suratnya surat apa nih ya, pokoknya dia mau tidur baca satu surat dari Al-Quran. Allah mewakilkan malaikat supaya apa? Menjaganya ini orang mau tidur, dijaga oleh malaikat. Maka kemudian fala yaqrabuhu syai'un yu'dhihi, tidak ada yang bisa mendekati orang mau tidur itu, dan satu yu'dhihi yang menyakitkan atau yang mengganggunya, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengganggunya orang itu. Hatta yahubbu, sehingga sampai dia bangun tidur, minaumi, dari tidurnya, mata sahab, kapan dia bangun tidurnya. Nah ini juga fadilah
kelebihan, keuntungan bagi orang yang mau tidur diawali dengan baca surat dari Al-Quran. Maka selama tidurnya dijaga oleh malaikat. Allah perintahkan malaikat jaga nih orang, pelihara dia. Jangan ada satu makhluk pun yang mengganggu tidurnya dia. Sampai kapan? Sampai dia bangun tidur. Ingat hadirin, tidur itu kalau kita tidur kan kita dalam keadaan tidak sadar. Akan dikatakan tidurlah setengah mati, separuh mati, bahkan dikatakan lagi mati. Orang tidur itu kan nggak sadar sama sekali. Kalau kita lagi nggak sadar, banyak sekali makhluk-makhluk yang mau mengganggu kita, yang lagi nggak sadar. Nah, perlu ada yang jagain kita, perlu ada yang memeliharain kita. Kenapa? Kita lagi tidur nggak dalam keadaan tidak sadar. Orang tidur sadar gimana? Nah, siapa? Ya udah, kita minta dilindungi oleh Allah melalui para malaikatnya. Caranya baca surat Al-Quran menjelang tidur. Orang tidur seperti orang mati, Doanya kan gimana nanti bangun tidur? Sesuai dengan doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ba'da ma itu, ya Allah, terima kasih Kau telah bangunkan saya setelah Engkau matikan saya. Jadi tidur itu ya mati. Dibangunkan lagi, alhamdulillah. Setelah saya dimatikan, Kau hidupkan kembali. Ba'da ma amatana. Doanya begitu katanya. Insyaallah kita lanjutkan kembali nanti pada hadis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.